Halo teman-teman yang budiman, balik lagi ke Dishes Issues. Bagi kalian yang pertama kali datang di channel aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, nama aku Dista dan aku adalah seorang mahasiswa yang tinggal di Belgia. Sebelumnya aku adalah seorang au pair yang tinggal di Belanda, lalu pindah ke Belgia. Oleh karena itu aku membuat channel ini untuk sharing pengalaman aku selama aku tinggal di Eropa, dan tentunya aku berbagai informasi mengenai bagaimana cara menjadi seorang au pair. Biasanya aku akan mengupload informasi soal au pair ini setiap hari Senin. Jadi bagi kalian yang penasaran, jangan lupa dukungannya ya dengan klik tombol like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang membutuhkan. Oke teman-teman yang budiman, selamat menonton video kita kali ini. Langsung aja kita simak videonya berikut ini. Topik video kita kali ini masih berkaitan dengan video yang sebelumnya, yaitu cara memikat host family part ke-1 dan kedua. Dan kelanjutannya adalah bagaimana proses selanjutnya setelah kita match dengan host family. Di video kali ini aku akan membahas proses menjadi au pair setelah match dengan host family dan mendapatkan kontrak versi ke negara Belanda. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita akan menjadi au pair ke negeri Belanda. Setelah kita match dengan host family, biasanya mereka akan mengajukan kontrak atau akan menghubungkan kita dengan agensi terlebih dahulu. Kenapa harus ada agensi? Aku udah sering banget menyinggung soal ini di video-video aku sebelumnya, mungkin bisa kalian cek. Di situ aku menceritakan, yang jelas intinya adalah agensi ini bersifat sebagai penghubung dari host family, au pair, dan juga imigrasi di Belanda. Seperti itu. Soal agensi ini, semua proses pengurusan dan pembiayaannya akan dibebankan kepada host family. Jadi host family memang yang bertanggung jawab untuk memilih agensi, kemudian agensi akan melakukan wawancara untuk membantu memberikan pertimbangan kepada host family. Untuk itu, setelah kalian match, biasanya kalian akan melakukan wawancara dengan agensi. Bagaimana tipsnya untuk lolos wawancara dengan agensi au pair di Belanda akan aku bahas di video selanjutnya. Jadi buat kalian yang masih penasaran, please klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian bisa terus mendapatkan notifikasi tentang update video aku selanjutnya. Ketika kalian sudah mendapatkan kontrak di tangan, ini yang harus kalian ingat adalah membaca dengan baik, dengan seksama, dengan teliti kontrak kerja di bagian terutama job description ya. Kalian harus perhatikan benar-benar hak dan kewajiban kalian tentang libur, pocket money, jam kerja, fasilitas apa yang kalian dapatkan, dan juga sekolah bahasa apabila kedua belah pihak sudah setuju soal sekolah bahasa ini. Karena ada beberapa host family atau au pair yang memilih aku nggak mau sekolah bahasa, mending ditambah aja buat pocket money dan sebagainya. Karena itu memang dibutuhkan diskusi lebih lanjut setelah match, seperti itu. Oke, setelah kalian baca, kalian juga jangan lupa untuk menyocokkan dengan profile yang sebelumnya ada di situs penyedia host family dan au pair di mana tempat kalian bertemu. Kalian cocokkan, misalnya ada kurang lebihnya, kalian juga bisa mengajukan pertanyaan atau komplain. Jangan khawatir, karena benar-benar ini menyangkut masalah kalian ke depan. Ini merupakan kesalahan aku yang aku nggak mau terulang lagi di generasi selanjutnya. Karena itulah aku pengen kalian benar-benar dengan seksama memperhatikan job description ini, oke? Kalian juga bisa langsung kontak agensi untuk menanyakan lagi apakah bisa diganti, bisa minta kontrak yang baru dan sebagainya. Pokoknya komunikasi yang baik harus dijaga supaya kalian juga nyaman dalam pekerjaan kalian nantinya, seperti itu. Setelah
kalian rasa kontrak tersebut sudah paripurna, sudah sesuai dengan keinginan kedua belah pihak, kalian bisa tanda tangan, terus kirimkan ke agensi, dan biasanya agensi akan menyiapkan berkas-berkas selanjutnya. Berkas-berkas apakah yang harus kalian persiapkan? Yang pertama kalian harus catat adalah bahwa pengalaman setiap au pair yang ke Belanda itu bisa jadi berbeda-beda karena selain tahun keberangkatannya yang berbeda, juga agensi berbeda, ini syarat-syaratnya juga berbeda. Jadi di video aku sebelumnya aku udah menjelaskan bahwa pihak imigrasi ini sudah memberikan wewenang kepada agensi au pair untuk memberitahukan soal berkas-berkas ini langsung kepada au pair. Jadinya ini memang berada di keputusan agensi. Memang ada yang beberapa berkas bisa ditangani di Belanda dan ada juga yang harus dibawa dari Indonesia. Tapi menurut pengalamanku di sini aku akan membagikan beberapa berkas yang memang basic ya. Yang pertama adalah Clear Criminal Record atau SKCK Internasional. Kenapa harus SKCK Internasional? Bukannya SKCK yang ditranslate ke bahasa Inggris, karena ini memang sudah resmi bilingual seperti itu. Biasanya kalian bisa mendapatkannya di kantor kepolisian setempat. Kalau di pengalamanku dulu, karena aku dari kabupaten, ini prosesnya cukup ribet. Kalian mungkin yang di kabupaten atau yang di daerah jauh dari Jakarta, barangkali kalian bakalan mengalami proses yang seperti ini, jadi kalian harus siap-siap. Aku dulu diminta surat pengantar dari RT, terus ke RW, ke kelurahan, kecamatan, terus ke kantor militer gitu, seperti kantor tentara, aku lupa namanya apa. Terus baru ke Polsek, Polres, kemudian Polda. Jadi itu prosesnya. Dan berapa biayanya? Sampai di Polres aku harus membayar Rp30.000. Kemudian aku ke Polda di ibu kota provinsi, itu biayanya sekitar 50 atau 75.000, aku kurang inget. Pokoknya nggak sampai lebih dari 100.000, tapi belum termasuk transport dan biaya akomodasi perjalanan seperti itu ya. Jadi sampai dari situ kalian udah tahu, udah siap ancang-ancangnya seperti apa. Kemudian dokumen selanjutnya yang harus kalian persiapkan adalah surat kesehatan atau medical check up. Ini sangat bervariasi, sekali lagi tergantung dari kebijakan agensi masing-masing. Pengalaman aku, waktu itu aku harus tes ronsen, tes darah, dan tes psikolog. Jadi ini walaupun tiap-tiap agensi memiliki peraturan khusus, tapi kalian masih punya keuntungan dibandingkan mengurus medical check up ke negara lainnya, karena pihak kedutaan besar Belanda ini tidak memiliki preferensi khusus atau dokter yang ditunjuk khusus oleh kedubes untuk melakukan medical check up seperti itu. Jadi kalian bisa melakukan di rumah sakit umum setempat. Apalagi kalau kalian punya BPJS dan bisa mengcover untuk medical check up, ini pastinya akan sangat bermanfaat. Kalian harus pilih-pilih paketan yang sesuai gitu kan. Waktu itu sebenarnya aku cuma butuh ronsen aja dan tes darah, tapi ternyata paketannya termasuk dengan TPA, dan kita akan mendapatkan formulir dari agensi. Jadi bukan cuma surat sehat aja, formulir dari agensi ini harus diisi oleh dokter yang bertanggung jawab di rumah sakit kayak gitu. Waktu itu biaya yang aku keluarkan sebesar Rp750.000. Mungkin setelah kejadian pandemi ini akan ada persyaratan yang bakalan ditambahkan, tapi kalian jangan khawatir lah, pokoknya kurang lebih sama lah ya persyaratannya. Aku rasa setelah itu pun kalian juga masih diharuskan untuk cek kesehatan di poliklinik di Belanda, yaitu punya pemerintah ya, namanya GGD. Itu biayanya sebesar sekitar €40.
atau kurang lebih juga 700.000. Itu untuk ronsen anti TBC. Kemudian berkas yang gak kalah pentingnya yang harus kalian persiapkan selama di Indonesia. Ini walaupun agensi kalian belum menyarankan kalian untuk membawanya atau mempersiapkannya, tapi kalian harus sudah siap, yaitu adalah akte kelahiran bilingual. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena ketika kalian mendaftarkan alamat kalian begitu sampai di Belanda, kalian harus ke kantor imigrasi setempat untuk mendaftarkan diri kalian dan alamat kalian untuk mengambil ID card itu. Kalian pasti akan ditanyakan akte kelahiran bilingual ini, atau mereka menyebutnya akte kelahiran terbaru yang minimum usianya 10 tahun. Padahal untuk menjadi au pair kan usianya harus minimal 17 tahun. Gimana bisa kita punya itu? Maka dari itu kalian bisa mengajukan ke dinas kependudukan setempat kalian buat memiliki akte, kutipan akte lahir yang terbaru versi bilingual, seperti itu. Berikutnya dokumen yang penting menunjang traveling kita ke luar negeri, apalagi kalau bukan paspor. Eits, jangan gegabah dulu untuk dokumen yang satu ini, karena kita harus maklum posisi kita seperti ini, dalam keadaan seperti ini. Yang harus kita pertimbangkan bukan cuma finansial pribadi dan orang tua, tetapi juga tempo atau durasi sebelum kita benar-benar menggunakan paspor ini. Karena kalau misalkan kita buatnya masih terlalu jauh hari, itu akan memakan waktu berlakunya paspor tersebut. Jadi sayang-sayang kan. Tapi kalau kita bikinnya kemepetan juga, ya kalian bakalan keteteran sendiri. Jadi kalian harus bijak. Menurutku ketika sudah ada pengumuman match dan embassy sudah dibuka, jadi disitulah saatnya kalian untuk bersiap diri membuat paspor, seperti itu. Kemudian dokumen yang penting adalah foto visa. Foto visa ini berbeda dengan pas foto pada umumnya. Backgroundnya pun harus putih. Itu yang aku tahu selama ini aku buat visa di mana-mana itu backgroundnya harus putih. Jadi beda dengan KTP yang warnanya merah atau biru, seperti itu ya. Dan di sini tiap negara punya ketentuan yang berbeda soal ukuran dan proporsi. Proporsi dalam artian berapa sentimeter jarak kepala dan space kanan kiri atas bawah, kayak gitulah. Kalau kalian kurang yakin, kalian bisa ikutin tipsku seperti ini. Kalian pergi ke studio foto, lalu kalian bilang ke tukang fotonya kalau kalian mau foto visa untuk kepentingan ke negara Belanda. Jadi biasanya harus di-mention mau kemana negaranya gitu. Mereka punya aturan update-nya kalau di studio yang besar ya. Terus setelah foto, kalian jangan lupa untuk minta filenya di CD. Ketika kalian mengurus visa nantinya di embassy, biasanya pihak resepsionisnya atau penerima berkasnya itu akan mengecek kelengkapan dokumen kalian dan melihat apakah foto kalian itu sudah sesuai atau belum. Kalau belum, kalian akan diminta foto di tempat itu juga yang harganya lumayan menurut aku, atau kalian juga bisa cetak di tempat yang tentunya sudah pasti sesuai dengan aturan yang mereka buat. Kalau aku waktu itu, aku memang sudah menyiapkan dari rumah, cuma kurang 1 lembar aja, jadinya aku cetak di tempat. Ya harganya lumayan, tapi seenggaknya aku jadi tahu buat jaga-jaga next time, dan aku bisa share ke kalian tentang pengalamanku ini, bukan masih bisa berguna lah intinya. Oke. Dan yang terakhir, dokumen yang perlu kalian siapkan, sudah pasti tahu kan ya apa? Ini udah banyak banget pertanyaan yang datang dari aku dari H-1 aku sebelum berangkat jadi au pair. Udah sering banget aku dengar adalah visa. Bagaimanakah cara mendaftar visa jadi au pair? Bagaimanakah cara mendapatkan visa au pair? Apa aja syaratnya? Berapa biayanya? Itu semua bakalan aku bahas di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf karena ini memang soal durasi, tapi secara garis besar visa ini memang sebaiknya kalian persiapkan di paling akhir setelah dokumen yang kalian persiapkan ini dikatakan benar oleh agensi.
sebelum mengurus visa ini pun kalian juga pastikan formulir dari agensi itu lengkap, termasuk tanda tangan perizinan orang tua. Biasanya kalau kalian di bawah umur legalnya Belanda, apalagi jadi umur legalnya Belanda itu 21 tahun, biasanya kalian juga masih membutuhkan izin dari orang tua. Itu jangan lupa diisi. Terus juga biasanya pihak agensi ini mau banget membantu kalian untuk menguruskan visa. Setelah dokumen kalian lengkap, kalian bakalan dikasih surat pengantar gitu. Jadi semua dokumen kalian bakal dikirimin ke embassy. Terus ketika kalian datang ke sana, kalian cukup membawa surat dari agensi, terus mereka bakalan memproses lebih lanjut. Oke, aku rasa segini dulu video aku kali ini. Maaf jika kepanjangan atau kependekan, tapi aku harap kalian mendapatkan informasi, motivasi, dan terhibur. Buat kalian yang masih berjuang untuk mendapatkan host family di tengah pandemi ini, ingat, perjuangan kalian gak akan sia-sia. Kalau sukses emang butuh pengorbanan dan kesabaran tentunya. Maka dari itu, aku harap kalian masih konsisten untuk berpositive thinking. Terima kasih udah nonton video ini. Aku harap kita bisa saling mendukung dalam kebaikan. And I'll see you guys on the next issues. I wish you good luck.